Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 7 April 2025, di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Gelar perkara bentrok di Salahutu segera digelar. Kasus bentrokan antara warga negeri Tial dan negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah yang menyebabkan hilangnya nyawa dan serangkaian tindak pidana lainnya kini memasuki babak baru. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bergerak cepat dengan menjadwalkan gelar perkara penting setelah berhasil mengumpulkan keterangan dari 24 saksi terkait insiden yang mengguncang ketenangan masyarakat beberapa waktu lalu. Wakapolresta Ambon AKBP Nur Rahman dalam konferensi pers di Mapolresta Ambon mengungkapkan perkembangan signifikan dalam penanganan kasus ini. Lebih lanjut, Wakapolresta memaparkan bahwa pihaknya telah bekerja keras mengumpulkan informasi dari berbagai pihak yang terkait dengan peristiwa tragis ini. Gelar perkara ini diharapkan menjadi momentum krusial untuk menentukan arah penyelidikan lebih lanjut dan mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangkaian tindak pidana yang terjadi. 5 laporan polisi yang telah diterima oleh penyidik mengandung berbagai macam dugaan pelanggaran hukum yang tidak bisa dianggap remeh. AKBP Nur Rahman merinci jenis-jenis laporan tersebut meliputi kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur, kemudian pengancaman penyanderaan, penganiayaan biasa hingga kasus penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Variasi laporan ini mengindikasi kompleksitas permasalahan yang mendasari konflik antar kedua negeri dan potensi keterlibatan sejumlah individu dengan peran yang berbeda-beda. Yang menambahkan dari hasil gelar perkara inilah polisi akan dapat menentukan apakah status kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Menyikapi potensi ketegangan yang masih mungkin dirasakan oleh masyarakat pasca bentrokan, AKBP Nur Rahman mengimbau kepada seluruh masyarakat negeri Tial dan negeri Tulehu untuk mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian. Imbauan ini bertujuan untuk meredam potensi konflik susulan dan memberikan ruang yang kondusif bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perbatasan kedua negeri ini, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease juga telah mengambil langkah-langkah preventif. Itu ada laporan polisi terkait dengan penganiayaan anak di bawah umur, itu juga ada di situ laporan polisi terkait dengan penyanderaan, kemudian laporan polisi itu dengan terkait dengan penganiayaan juga, itu lebih banyak terkait dengan penganiayaan. Makanya dari 5 laporan polisi yang ada ini nanti kita akan jadikan satu untuk hasil daripada kesemuanya menjadi satu, biar terang benderang terkait dengan awal mula permasalahan ini. Berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, dan masyarakat juga proaktif mendukung terkait dengan rekonstruksi kemarin. Ini baik itu terkait dengan TKP maupun beberapa tempat di sekitarnya. Dan ini juga nanti akan membantu ketika pada proses selanjutnya, yaitu nanti proses penyidikan maupun penetapan tersangka. Pak. Kemarin kan kita tidak ingin ya sudah ada meninggal, jangan sampai ada yang meninggal lagi. Kita betul-betul menjaga betul kami itu yang sedang ya menang. Karena itu kan kita betul-betul jangan sampai ada masyarakat yang tambah melukai sampai makanya ini. Tribuners, akses jalan menuju kawasan wisata di Morella rusak, perlu perhatian pemerintah. Badan jalan menuju kawasan wisata di negeri Morella, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah, Malteng masih memprihatinkan.
Lubang jalan hingga patahan jadi tak hanya ganggu kenyamanan, juga mengancam keselamatan pengunjung. Penelusuran tribunambon.com Minggu 6 April 2025 terdapat kurang lebih 418 lubang. Jumlah tersebut terhitung dari Masjid Al-Mutakin Morella hingga ke wisata Tahu Sakamal. Dengan diameter lubang jalan antara 10 cm hingga 1 sampai 2 meter dari berbagai kedalaman mulai dari 5 hingga 10 cm. Lubang-lubang tersebut beberapa telah ditambal menggunakan bahan semen namun kembali rusak. Kondisi ini lebih diperparah dengan jalan yang bergelombang serta sejumlah tikungan dan tanjakan. Tak hanya itu, Tribuners, sepanjang jalan ini juga tak terdapat penerangan jalan. Dirinya berharap kondisi ini sangat penting untuk segera mendapatkan perhatian, terutama karena negeri Morella dikenal memiliki banyak spot wisata alam yang indah. Beberapa di antaranya adalah Tanjung Setan Morella, kemudian Teluk Tilepuai, kemudian Samamawai, Lubang Buaya Morella, Netangahai, Halasi Beach, Hanenu, Tanjung Kiri Tetu, Moki Beach, Wailamatai, dan Tahu Kasamal Morella. Tribuners, kondisi landmark Kota Langgur makin tak terawat dan penuh sampah. Landmark Kota Langgur yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Ohijang, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, makin tak terawat dan dipenuhi sampah plastik. Pantauan tribunambon.com Minggu 6 April 2025 nampak huruf K pada tulisan keindahan Langgur untuk Indonesia copot dan raib entah kemana. Di sebelah kiri ada pos pengamanan terpadu Lebaran 2025 dari Polres Maura yang justru menjadi sumber sampah plastik. Pasalnya area sepanjang pos pengamanan ini yang dijejali sampah bekas makanan dan minuman. Ironisnya ada 8 tempat sampah yang telah disediakan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, namun tidak dipergunakan. Sementara tumbuhan hias yang ditanam guna memperindah kawasan tersebut nampak tak pernah dipangkas dan dirawat. Sedangkan belasan tiang lampu yang rusak semenjak 7 September 2024 lalu tak kunjung diperbaiki, malah makin bertambah banyak jumlah kerusakannya. Denny, salah satu pengunjung, mengaku landmark ini sudah tak lagi terurus dengan baik, padahal awal pembukaan megah dan bagus. Menurutnya sekarang untuk duduk lebih lama saja rasanya tidak nyaman. Mungkin pengaruh bentrokan yang selalu terjadi di kawasan ini. Kita ke Kabupaten Seram bagian timur. Dinas Sosial SDT salurkan 53 paket bantuan bagi warga Kota Bulat terdampak banjir.
Dinas Sosial Kabupaten Seram Bagian Timur atau SBT menyalurkan sebanyak 53 paket bantuan kepada warga yang terdampak banjir pasca hujan deras Jumat 4 April 2025 lalu. Penyaluran bantuan berlangsung di kantor desa Kampung Gorom, Kota Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Minggu 6 April 2025. Kadinsos SBT Sudir Rusmanama mengatakan sedikitnya terdapat 53 keluarga terdampak banjir, yakni 34 keluarga di Kampung Gorom dan 19 di Lemumir. Sudir menyebut bantuan yang disalurkan merupakan kebutuhan pokok dan beberapa perabotan rumah tangga lainnya. Meski begitu, ia menilai bantuan tersebut belum seberapa bila dibandingkan dengan kondisi saat ini. Dirinya berharap agar pemerintah dan warga yang terdampak banjir tetap dalam keadaan sehat agar saling memperhatikan. Ini berapa jumlah kakak yang disalurkan bantuan, Pak? Ya, kalau kakak sesuai data dari kepala desa lewat camat, kemudian kita combine dengan data bencana yang terdampak hari ini berjumlah 34 untuk desa Kampung Gorom. Untuk desa Lemumir terdata 19. Jadi kalau tidak salah ya jumlah semua 53. Ya. Mungkin untuk jenis-jenis bantuan yang disalurkan apa saja? Itu yang kebetulan yang tersedia di gudang kami itu ada selimut, ada kitsor, ada family kit, makanan siap saji terdiri dari gula ikan, ayam balado, dan yang kelima spon atau kasur. Pak, mungkin kemarin soal keterbatasan logistik yang di gudang, Pak, mungkin untuk saat ini sumbernya dari mana, Pak? Ini logistik yang ada ini tersedianya dari provinsi. Dari itu waktu stok tahun 2025 4 kemarin. Lalu Ditinjau Menteri Bahlil, Tribuners Pertamina pastikan jaga kelancaran distribusi energi untuk arus balik 2025. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia meninjau di SPBU Wayame dan Integrate Terminal Wayame Sabtu 5 April 2025. Kedatangannya bersama dengan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas, Erika Retnowati, dan Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patraniaga, Edward Adoloh Kawi. Peninjauan di dua lokasi tersebut sebagai titik distribusi energi untuk arus balik Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patraniaga, Edward Adoloh Kawi, menjelaskan, dengan kondisi geografis yang terdiri dari pulau-pulau serta tantangan cuaca,
yang dapat mempengaruhi distribusi, Pertamina Patraniaga telah mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat stok dan jaringan distribusi khususnya di daerah wisata yang mengalami peningkatan konsumsi selama periode libur Lebaran. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Edward menambahkan bahwa Pertamina Patraniaga telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga kelancaran distribusi energi di wilayah Papua Maluku. Hal ini termasuk pengembangan infrastruktur distribusi di kawasan ini. Sementara itu, Menteri Bahlil memantau ketersediaan stok serta kualitas produk Pertamax dan Pertalite dan berinteraksi langsung dengan operator SPBU untuk memastikan bahwa pelayanan berjalan optimal selama periode arus balik Lebaran. Selain SPBU, Bahlil juga meninjau Integrated Terminal Wayame, salah satu pusat distribusi utama energi di Maluku. Di sini pasokan energi menjadi faktor krusial untuk kelancaran arus balik. Menteri SDM juga menyebutkan rencana penambahan volume kuota minyak tanah sebanyak 3.000 kiloliter untuk Maluku di triwulan 2, serta menyiapkan rencana pembangunan beberapa SPBU nelayan untuk mendukung ketahanan energi di wilayah pesisir. Diketahui bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi terkait layanan dan titik layanan tambahan Pertamina selama periode Idul Fitri dapat mengakses aplikasi My Pertamina atau menghubungi Pertamina Call Center di 135. Kualitas BBM, alhamdulillah juga sudah tertib, jadi nggak perlu lagi ada keraguan dari saudara-saudara kami semua yang ada di Maluku untuk kualitas BBM kita. RON 90, RON 92 itu sudah terbuka. Alhamdulillah juga tadi pemaparan dari PLN bahwa dalam hari raya Idul Fitri itu semua listrik kita bagus, nggak ada yang padam-padam, itu menurut laporannya. Dan tadi saya ngecek langsung listrik yang di bandar itu alhamdulillah sudah berubah. Yang tadinya cuma 6 jam dan ada 30 yang tadinya listriknya belum ada, sekarang udah jalan. Ini teman-teman agak mundur sedikit biar semua bisa ambil ya. Ambil Jangan tahu di muka lain. Kita ke berita terakhir, Tribuners, usai Lebaran, harga komoditi di Pasar Binaya Masohi Maluku mulai melandai. Usai Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, harga sejumlah komoditi barang di Pasar Binaya Masohi Maluku Tengah mulai melandai. Pantauan Tribunnamu.com Senin 7 April 2025, sejumlah komoditi bumbu dapur misalnya alami penurunan harga pasca Lebaran, di antaranya harga cabai rawit yang sempat menyentuh Rp120.000 per kilo hingga Rp125.000, kini melandai dipasarkan Rp90.000 per kilo. Meski belum menyentuh harga normalnya, sementara harga cabai keriting kini dijual pedagang Rp50.000 per kilo, padahal 2 hari sebelum Lebaran komoditi itu menyentuh angka Rp90.000 per kilo. Harga bawang merah dan bawang putih saat ini Rp50.000, nampaknya tidak jauh beda sebelum Lebaran. Yang mana 2 hari jelang Lebaran bumbu wajib itu dihargai Rp55.000 per kilo. Harga tomat kini dipasarkan Rp20.000 per kilo, sebelumnya di angka Rp25.000 per kilo. Penurunan harga ini diakibatkan penurunan intensitas jumlah pembeli di Pasar Binaya Masohi. Sejumlah titik keramaian pun terpantau masih sepi dari pembeli. Walau tidak seramai pekan kemarin, Apriani 34 tahun seorang pedagang bumbu dapur mengaku pembeli stabil seperti hari-hari biasanya.
Ya, ada di pasar. Apa sih? Iya. Ya, ada di pasar. Apa sih? Iya. Baik Tribuners, seperti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 April 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal